Staf Raja Ampat telusuri 5 perusahaan yang melakukan penambangan. Apa dasar hukumnya? Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi. Yuk, putusan Mahkamah Konstitusi jangan hanya dipakai soal pemilu dan pilkada. Pakai juga. Teman-teman, kalian percaya yang mana? Kalian percaya dengan warga yang memegang spanduk ini dengan senyuman mereka, narasi bahwa Raja Ampat itu bersih lautnya, langitnya tetap biru dan tambang sama sekali tidak mengganggu siapapun, yang mana kita tahu agaknya mungkin sangat mustahil kalau muncul ya aksi-aksi semacam ini yang sungguh terlalu manis untuk sebuah wilayah yang kita tahu bahwa sudah bertahun-tahun menjadi medan tarik-menarik antara investasi dan juga konservasi, yang menimbulkan pertanyaan apakah ini ekspresi bebas dari hati atau hadir karena pengarahan. Karena udah jelas-jelas banget, bukan sebuah rahasia lagi bahwa semua orang sudah tahu fakta di lapangan, fakta besarnya bahwa sudah puluhan tahun tanah Papua itu dirampas, dijajah, dan sekarang giliran Raja Ampat dan alamnya bersamaan dengan masyarakat adat di sana pula. Gimik semacam ini sebenarnya bisa banget untuk kita bandingin antara dua aksi, yang pertama yang ini, yang kedua yang ini. Bersamaan dengan gimik Bahlil juga yang seakan-akan menghindar dari suara-suara keras dan lantang pada saat kunjungannya yang menentang atas kerusakan dan juga tambang nikel yang terjadi di Raja Ampat. Yang paling mengusik banget itu tuh bahwa kunjungan ini bukan hanya ada klaim bahwa tidak ditemukan kerusakan lingkungan dan lainnya, melainkan bagaimana opini publik justru dibentuk, dibangun lewat tampilan-tampilan visual yang seolah menyatukan suara dalam satu nada mendukung tambang. Pertanyaannya, siapa yang menulis narasi itu? Untuk kepentingan siapa narasi itu muncul? Apakah semua warga beneran satu suara mendukung tambang? Apakah warga adat yang selama ini mempertahankan tanah leluhur mereka diberikan ruang untuk berbicara? Apakah spanduk itu lahir dari ekspresi bebas atau hasil dari sebuah pengarahan untuk menciptakan narasi publik? Atau justru narasi ini lahir karena lemahnya posisi masyarakat dalam menghadapi rezim dan juga korporasi besar dan hanya bisa mengalah dan pernyataan tidak ada kerusakan lingkungan yang terjadi? Pertanyaannya, apakah pendekatan visual singkat dapat mewakili dinamika ekologis kawasan Raja Ampat yang kita semua tahu sangat luar biasa kompleks, dan dalam jangka waktu berapa lama bisa menjamin tidak akan ada kerusakan lingkungan? Karena jelas-jelas fakta dan data yang sudah ada itu menunjukkan bahwa tidak hanya kemudian melanggar undang-undang, tidak hanya bertentangan dengan hukum, tapi juga ini memang harus segera dievaluasi dan juga dihentikan. Raja Ampat itu tidak hanya menyimpan kekayaan biodiversitas, tetapi juga menyimpan nilai simbolik sebagai ruang hidup masyarakat adat yang selama ini menjaga laut dan hutannya tanpa gembar-gembor. Indonesia, kita tahu, dikenal itu karena alamnya, karena keindahan alamnya, karena kekayaan alamnya. Bukan karena demokrasinya yang hari ini masuk nominasi demokrasi cacat, bukan karena fasilitasnya yang tidak pernah merata, bukan juga karena kemiskinannya yang jadi juara dunia akibat korupsi dan juga kepentingan oligarki. Ketika suara kritis justru ditekan dan juga dibungkam oleh narasi tunggal yang seakan-akan menenangkan, maka yang terjadi bukanlah penyelesaian, yang hadir bukanlah solusi, tetapi ilusi yang lagi-lagi diciptakan oleh negara untuk melindungi kepentingan mereka dan kelompok-kelompok mereka. Apa yang terjadi di Raja Ampat dan juga pulau-pulau lainnya sudah jelas-jelas tidak hanya merusak, tetapi juga ditentang dan bertentangan dengan hukum dan juga sejumlah undang-undang. Maka evaluasi dan hentikan segala bentuk kerusakan lingkungan. Save Raja Ampat. Menteri Lingkungan Hidup bakal ambil langkah hukum soal tambang nikel di Raja Ampat. Kalau gue mau percaya, lu pada percaya ora begitu? Dari kemarin kemana baik, giliran udah dirusak baru nongol batang hidungnya. Kemarin kemana waktu awal-awal mula tuh? Orang percaya gue bakalan ambil langkah hukum, gue mah orang percaya pisan gue mah. Buktiin, jangan bacot doang. Sebab apa? Gue orang percayanya nih. Nih lu lihat. Tuh, yang ngizinin pas waktu Presiden Joko Widodo. Makanya gue mah orang percaya. Sampai kapan gue percaya gue mah sama omongannya pemerintah? Selama Pak Prabowo masih bilang hidup Jokowi, masih orang percaya gue. Tapi walaupun dia orang bilang, gue orang percaya gue. Soalnya omon-omon, giliran udah hancur baru bebrekan. Hirilisasi kentut teh kucing rasa coklat. Pada rakus-rakus banget. Madat banget lo. PBNU mingkem aja soal Raja Ampat, ternyata ketuanya ikutan nambang nikel. Jadi gini, nama ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama Ahmad Fahru Rozi lagi rame diomongin nih. Gimana enggak, nama beliau masuk ke jajaran komisaris PT Gak Nikel. Itu loh salah satu perusahaan yang lagi jadi hujatan karena aktivitas pertambangannya di Raja Ampat. Waduh.
Guys, kamu lihat foto ini. Udah tahu? Kamu lihat video ini lagi. Raja Ampat itu baik-baik saja dan kami pada anak. Dalam sejarah hidup saya berorganisasi, saya baru kali ini lihat tim demo paling rapi sejagat raya ini sudah kayak mau bikin kondangan. Dong bilang dong anak asli di situ. Kalau memang kamu anak asli, tolong ya. Mungkin kamu orasi begitu, kamu pakai mahkota cendrawasih, terus ada ikon bulu kasuari dan ada ukiran orang Papua. Karena Raja Ampat tuh masuk wilayah Provinsi Papua, tapi dia pemekaran ke Provinsi Papua Barat. Daya sana ya teman-teman. Oke. Terus begini. Kami perempuan Papua tidak pernah ikat-ikat kain merah di kepala ya. Jadi kamu yang punya budaya ikat-ikat kain merah tuh tidak perlu saya sebut suku ya. Kamu bisa sadar diri sudah. Begitu. Kamu bikin lucu saja di Republik ini. Begitu. Heboh terancam hancurnya surga terakhir di timur. Ini julukan untuk kawasan wisata Geopark Raja Ampat di Papua Barat Daya. Menyeret nama mantan Presiden Joko Widodo dan bahkan ini istrinya, Iriana. Nama Joko Widodo diseret-seret oleh isu panas perusakan lingkungan itu setidaknya karena dua hal. Pertama, ini karena izin penambangan nikel di Raja Ampat itu terbit pada tahun 2017 saat Joko Widodo menjadi presiden pada periode pertama. Yang kedua, nah ini yang paling seru. Karena di media sosial saat ini, bahkan juga muncul sudah dimuat di media-media online, sedang heboh ini beredar daftar nama kapal pengangkut nikel di tambang PT GAK Nikel di Pulau GAK di Raja Ampat. Ini kapalnya bernama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Isu pertama itu berkaitan dengan kebijakan yang memang tidak bisa dibantah karena izin usaha pertambangan itu diterbitkan di era Menteri ESDM saat masih dijabat oleh Ignatius Jonan. Dan Ignatius Jonan ini presidennya adalah pada waktu itu ya Joko Widodo. Clear ya soal ini, soal kebijakan itu. Tapi yang paling panas dan liar adalah dugaan bahwa Joko Widodo dan istrinya itu menikmati kebijakan pemberian izin penambangan di Raja Ampat dan sebagai imbalannya dia mendapat dia menjadi penyedia kapal-kapal pengangkut nikel yang jangan dinilai cuma pengangkut kapal pengangkut nikel ya, ini nilainya rupiah, ini nilai rupiahnya atau sebenarnya dolarnya ya, ini karena biasanya tarifnya dalam bentuk dolar itu super jumbo ini. Kelucuan hakiki ya. Gaduh nikel di Raja Ampat, hasil pelacakan ada kapal bernama JKW dan Iriana. Ini juga ada di postingannya narasi chapter 3 dari ore ke oligarki. Nah, data-data ini yang kemudian di screenshot tadi. Tentu dari mana-mana jalur yang ada tambang nikel, tongkangnya ya bernama JKW dan Iriana. Lah itu kan nggak boleh dong dipastikan punya. Ya memang kita tidak memastikan. Tapi ini makanya judulnya ini kelucuan hakiki saja. Kalaupun bukan pemiliknya Jokowi dan Iriana, pasti tahu dong. Intel yang menempel ke Jokowi kan luar biasa. Jokowi sudah menyampaikan bahwa saya setiap hari. Oke, izin menjawab. Halo adik, itu Bupati Raja Ampat ada klarifikasi di sosmed deh. Katanya warga Raja Ampat nggak ada masalah. Emang adik ini warga Raja Ampat? Mana yang benar deh, kami hanya melihat di sosmed aja. Kalau Bapak ngikutin perkembangan kasus ini dari awal, pasti Bapak ngerti sih kenapa saya bisa ngomong pada awal tambang itu masuk, nggak ada musyawarah dulu daripada pemerintah setempat maupun masyarakat lokal. Dan jika Bapak pernah melihat postingan sebelum video penambangan ini viral, Bupati Raja Ampat itu pernah mengatakan bahwa yang punya kewenangan itu ada di pusat. Saya cuma mengikuti, yang berarti perizinan itu turunnya langsung dari pusat. Nggak ada musyawarah dulu bersama pemerintah daerah, bahkan masyarakat lokal yang ada di sana. Dan Bapak juga bisa lihat dari video klarifikasi yang sedang viral, yang dimana
gubernurnya bahkan Bupati Raja Ampat sendiri mengatakan bahwa masyarakat yang ada di Raja Ampat sendiri nggak masalah kalau penambangan ini dilakukan. Tapi di sebelahnya itu ada Menteri SDM Bahlil yang dimana beliau yang mengeluarkan surat izin buat PT Gang ini beroperasi di sana. Yang berarti dapat disimpulkan bahwa bupati dan para pejabat di sana itu ditekan dari para atasan untuk mengatakan seperti itu. Dan itu saya rasa udah jadi rahasia umum di Indonesia ini. Jika kamu tidak mau mengikuti aturan dari atas, ya mungkin jabatan kamu bakalan hilang. Itu sudah sering terjadi sih untuk di Papua, teruntuk di tanah Papua. Dan Bapak ngomong kalau kamu orang asli Raja Ampat apa enggak? Soalnya masyarakat di sana juga menerima kehadiran daripada PT Gang ini ya. Bapak bisa lihat terlebih dahulu. Ada perbandingan, ada orang asli Papua yang menolak dan orang non-OAP yang menerima. Itu semua adalah orang-orang yang menerima itu semua adalah bagian dari keluarga PT Gang itu sendiri dan orang-orang bayaran sih yang dipakai untuk mengalihkan isu penolakan yang mengatasnamakan warga Raja Ampat. Dan jika Bapak bertanya kepada saya warga mana, kok bisa menyuarakan tentang Raja Ampat? Yang perlu Bapak garis bawahi adalah tentang kerusakan ekosistem alam yang sedang terjadi di atas Raja Ampat ini udah jadi berita nasional dan saya rasa siapa saja boleh menyuarakan tentang kejadian ini dan apalagi saya orang Papua asli, masa saya diam ketika tanah saya dikeru, mau dihancurkan, bahkan Raja Ampat yang sering dijuluki surganya dunia mau dihancurkan. Lah gimana dong? Sebelum itu semua terjadi, kita harus mewaspadai dari sekarang. Yang ada pepatah mengatakan, siapkan payung sebelum hujan. Akhirnya guys, Presiden Prabowo Subianto memutuskan mencabut izin usaha pertambangan 4 perusahaan yang beroperasi di kawasan Raja Ampat, Papua Barat. Menteri Sekretaris Negara mengatakan pencabutan dilakukan atas berbagai pertimbangan dan persetujuan dari Prabowo. Kementerian SDM mencatat ada 5 perusahaan yang mendapat izin melakukan pengerukan untuk tambang nikel di sekitar wilayah Raja Ampat, Papua Barat. 2 perusahaan memperoleh izin dari pemerintah pusat dengan izin operasi produksi sejak tahun 2017. Sementara perusahaan lainnya memperoleh izin dari pemerintah daerah atau Bupati Raja Ampat. Pertambangan nikel di Raja Ampat menjadi polemik belakangan ini. Bupati Raja Ampat menyebut penambangan menimbulkan pencemaran lingkungan. 97% wilayah Raja Ampat merupakan daerah konservasi. Ia mengeluh tidak bisa berbuat banyak terkait masalah itu. Pasalnya, kewenangan penertiban dan pencabutan izin berada di pemerintah pusat. Dia Pitaloka angkat bicara terkait polemik tambang nikel di Raja Ampat, mengkritik eksploitasi di pulau dengan dalih eksplorasi. Ia meminta pemerintah untuk menganalisis izin tambang dan memastikan tidak terjadi kerusakan ekologis. Rieke juga menyatakan pentingnya menjaga Raja Ampat agar merupakan surga wisata bahari, tidak menjadi sasaran pertambangan.